버리지 않을 것이다. 당이 아니십니까? 죽은 사람을 살렸어요. 아니었어. 성정에 나서겠다. 너를 봉쇄한다. Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film Kingdom Season 1 part yang kedua. Namun sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di part ini terlihat Putra Mahkota dan Moyung tiba di dermaga. Mereka tak menyangka para pejabat pemerintahan akan tega menelantarkan rakyatnya dan malah pergi menyelamatkan diri. Namun untuk saat ini mereka harus segera pergi menyelamatkan diri sebelum malam tiba. Akhirnya Sobi menyarankan agar mereka semua bersembunyi di klinik. Putra Mahkota memerintahkan semua orang untuk segera bergegas ke klinik, sementara orang-orang tua akan dibawa dengan menggunakan kereta kuda. Di tengah perjalanan menuju klinik, para warga sangat terkejut melihat banyaknya zombie di sekitar mereka. Jadi mereka pun mempercepat langkah agar bisa masuk ke dalam klinik sebelum zombie-zombie itu terbangun. Di tengah kepanikan itu, salah satu kereta kuda yang membawa orang-orang tua tiba-tiba saja terjebak. Moyung pun meminta Lechang untuk segera pergi menyelamatkan diri. Namun Lechang malah menolak hal itu. Yongsin yang kembali juga membantu mereka untuk mendorong kereta tersebut. Untungnya dengan kerjasama itu mereka pun berhasil mendorong kereta kuda dan melanjutkan perjalanan. Para zombie yang sudah mulai terbangun langsung mengejar mereka, sementara Yongsin yang membawa senapan langsung menggunakan senjata itu untuk menembak beberapa zombie yang mulai mendekat ke arah mereka. Pada akhirnya, saat mereka berhasil masuk ke dalam klinik, para warga dengan cepat menutup pintu klinik agar para zombie tidak bisa masuk ke dalam klinik tersebut. Lechang lalu meminta semua wanita dan orang tua dan anak-anak untuk berlindung ke dalam ruangan. Sementara mereka yang laki-laki diminta mengambil senjata untuk melawan para zombie apabila para zombie itu berhasil masuk ke dalam klinik. Lalu kita diperlihatkan para pejabat pemerintah yang berlabuh menggunakan kapal tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam kapal. Tak disangka seorang bangsawan ternyata nekat membawa mayat putranya dengan menggunakan sebuah peti. Mayat itu pun bangkit dan langsung menyerang semua orang yang ada di kapal tersebut. Keesokan harinya, Lechang dan semua warga akhirnya berhasil selamat dari para zombie. Semua warga pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Putra Mahkota yang sudah menyelamatkan mereka semua. Setelah itu, Lechang berencana akan pergi ke kota Sangju untuk menemui Tuan Ahyeon. Yongsin yang mendengar hal itu menawarkan diri untuk mengawal Putra Mahkota. Kebetulan Sangju adalah kampung halamannya, jadi ia tahu jalan tercepat untuk sampai di sana. Tak lama kemudian, pasukan yang dikirim oleh Tuan Cho akhirnya tiba di klinik. Tak disangka, Tuan Cho ternyata mendapatkan kiriman berupa kepala putranya sendiri yang dipenggal oleh Putra Mahkota. Hal itu tentu saja membuatnya murka. Jadi ia pun mengirim pasukan yang lebih banyak untuk menangkap Putra Mahkota. 도저히 용서받지 못할 명을 어기는 것이라 간주. Karena Putra Mahkota tak kunjung menyerahkan diri, para pasukan itu pun menembakkan anak panah yang akhirnya menewaskan beberapa warga yang tidak bersalah.
Setelah itu, para pasukan itu pun mulai masuk ke dalam klinik. Untungnya Lechang, Moyung, Yongsin, dan Sobi bekerja sama untuk melawan para pasukan tersebut. Mereka pun bekerja sama mengecoh semua pasukan agar mereka bisa menyelamatkan diri. Setelah berhasil mengecoh para pasukan dan membuat mereka kebingungan, Lechang dan yang lainnya memutuskan untuk segera pergi ke kota Sangju. Sementara itu, di Hanyang beberapa menteri dikejutkan dengan adanya sinyal asap yang mungkin merupakan sinyal peperangan. Beberapa menteri pun nekat pergi ke istana raja untuk melaporkan hal itu langsung kepada raja. Tuan Cho yang melihat hal itu memberikan izin pada mereka dan mengawal mereka masuk ke dalam istana. Saat sampai di depan kamar raja, sang ratu menghentikan ayahnya dan para menteri karena hari sudah semakin gelap dan ia tak ingin para menteri mengetahui kondisi raja yang sesungguhnya. Namun, Tuan Cho malah bersikeras dan tetap mengajak para menteri untuk masuk. Tuan Cho mengatakan sinyal api yang ada akhir-akhir ini bukanlah sinyal peperangan, melainkan pertanda datangnya sebuah wabah yang sebentar lagi akan mereka ketahui. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat sang raja dalam wujud zombie. Tuan Cho pun mengatakan kalau raja saat ini masih hidup, jadi keempat menteri itu beserta keluarga mereka akan ditangkap karena telah menunjukkan pemberontakan dan menyebarkan berita kalau raja telah meninggal sejak saat itu. Tuan Cho bersumpah akan membunuh dan menyingkirkan siapapun yang berpihak pada putra mahkota dan akan membalas dendam kematian putranya. Oleh sebab itu, Tuan Cho menegaskan agar sang ratu fokus pada kandungannya dan memastikan kalau anak yang ia kandung saat ini adalah anak laki-laki. Di sisi lain, putra mahkota dan yang lainnya beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke kota Sangju. Saat itu, Sobi pamit sebentar untuk mencari tanaman obat sebagai persediaan. Namun saat sedang mencari tanaman obat, Sobi tiba-tiba berteriak setelah melihat sosok mengerikan yang mendekatinya. Lechang dan yang lainnya berlari untuk menyelamatkan Sobi. Tak disangka sosok mengerikan itu ternyata adalah Seo Bungpal. Seo Bungpal kemudian menceritakan tentang kekacauan yang terjadi di kapal dan mengatakan kalau hanya ia yang berhasil menyelamatkan diri. Sayangnya kapal yang dipenuhi oleh zombie itu kini mengarah ke kota Sangju yang tentunya akan membuat penyebaran zombie semakin meluas. 이제 곧 상주입니다. 동네 근처 읍성에만 보냈어. Karena hal itu, Lechang dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan ke kota Sangju untuk menghentikan penyebaran tersebut. Sesampainya di kota Sangju, Lechang dan yang lainnya melewati sebuah desa di pinggir kota. Di sana, mereka pun terkejut melihat penduduk desa yang sepertinya sedang berpesta menikmati makan besar. Tak disangka, penduduk itu ternyata mendapatkan semua makanan dan pakaian setelah menjarah kapal yang tiba di kota Sangju. Lechang yang mendengar hal itu lantas menanyakan di mana mayat semua orang yang ada di kapal itu, dan orang-orang desa menjawab kalau mereka telah menguburkan di suatu tempat. Lechang lalu meminta para warga untuk segera mengantarkan mereka ke tempat tersebut sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saat tiba di lokasi penguburan, matahari pun mulai terbenam dan membuat semua mayat mulai bangkit dari kubur. Lechang dan yang lainnya akhirnya bekerja sama untuk menghadapi segerombolan zombie yang sangat banyak. Tak disangka di tengah situasi yang terdesak, Lechang dan yang lainnya mendapatkan bantuan dari Tuan Acheon dan pengikutnya. Ternyata Tuan Acheon adalah guru putra mahkota sejak kecil, di mana sejak putra mahkota kecil, Tuan Acheonlah yang selalu berada di samping putra mahkota saat seluruh anggota kerajaan
tidak menerima kehadirannya. 세상님. Setelah itu, Lechang dan rombongannya dibawa ke kantor pemerintahan kota Sangju. Di sana, Lechang berbicara empat mata dengan Tuan Ahyeon untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh Tuan Cho. Selain itu, Lechang juga meminta dukungan Tuan Ahyeon untuk bersatu melawan klan Haiwan Cho yang sudah merugikan banyak orang. Sementara di luar, Sobi mendekati Moyong dan menyampaikan kecurigaannya kepada Tuan Ahyeon dan pasukannya. Dari kejadian sebelumnya, terlihat jelas kalau Tuan Ahyeon sepertinya tidak terkejut dengan keberadaan para zombie, dan bahkan ia tahu betul bagaimana cara membunuh mereka. Ini tentunya cukup janggal karena keberadaan zombie sendiri baru saja tiba di kota tersebut. Keesokan harinya, pemerintah daerah mendapatkan surat yang berisi kalau pasukan Hanyang sedang dalam perjalanan untuk menangkap putra mahkota. Hal ini tentunya menimbulkan kepanikan di pihak mereka karena mereka tak ingin adanya kekacauan hanya karena perseteruan antara anggota kerajaan. Sementara itu, di istana kerajaan, Tuan Cho mengumpulkan semua menteri untuk mengumumkan tentang wabah zombie yang sedang menyebar. Ia pun menugaskan semua pasukan untuk bersiap memerangi wabah tersebut. Semua pasukan pun dikerahkan mengelilingi setiap daerah guna menanggulangi penyebaran virus tersebut. Tak lama kemudian, pasukan pun tiba di kota Sangju. 혼란한 민족은 Kemudian para pasukan memaksa masuk dan langsung mengarantina kota Sangju dengan alasan untuk menghentikan penyebaran virus zombie. Padahal hal itu dilakukan semata-mata agar ruang lingkup gerak putra mahkota dijaga dengan ketat. Setelah itu, pasukan Tuan Cho pun bergerak ke kediaman Tuan Ahyeon untuk menangkap putra mahkota. Untungnya Tuan Ahyeon sudah mengantisipasi hal itu. Jadi ia pun menyiapkan pasukan untuk melawan mereka. Tak disangka Tuan Ahyeon sudah mengetahui kedatangan pasukan itu melalui sebuah surat yang dikirim, di mana surat itu berisi pemberitahuan kalau putra mahkota sedang dalam perjalanan ke kota Sangju, yang berarti di antara orang-orang yang ada di sekitar putra mahkota ada satu orang mata-mata Tuan Cho. 저와 나눈 대화를 Setelah itu, pemerintah melaporkan adanya kekacauan di gerbang depan. Di sana, rakyat biasa meminta izin untuk dibiarkan mengungsi di dalam gerbang. Lechang yang melihat hal itu segera memerintahkan penjaga untuk membukakan gerbang. Namun, Hakim Sangju menolak hal itu karena mereka tak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk semua orang. Jadi, apabila rakyat itu dibiarkan masuk, maka rakyat yang di dalam gerbang akan menderita kelaparan. Karena hal itu, Lechang pun marah dan langsung memecat Hakim Sangju. Akhirnya, semua rakyat itu pun diizinkan masuk ke dalam gerbang. Setelah semua rakyat masuk ke dalam gerbang, Lechang pun memimpin semuanya untuk bergotong royong membuat senjata untuk menghadapi zombie. Mereka pun bekerja sama membuat jebakan di pintu masuk agar zombie tidak bisa melewatinya. Di waktu yang sama, terlihat sekumpulan wanita hamil dikumpulkan dan diberi makanan yang cukup untuk mereka. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan bidan khusus untuk membantu mereka melahirkan. Hari itu, salah satu dari mereka pun akhirnya melahirkan. Namun, setelah beberapa saat, suara bayi terdengar, menandakan proses persalinan sudah selesai. Suara itu pun tiba-tiba hilang, yang meninggalkan tanda tanya. Bidan yang membantu proses persalinan itu pun mengatakan kalau bayinya sehat dan sekarang sedang mendapatkan ASI dari ibunya. Namun kenyataannya sedikit berbeda karena di ruangan persalinan terlihat seseorang yang sedang membersihkan darah yang tercecer di beberapa tempat.
Sementara itu, di dalam istana, seorang pelayan terlihat sedang membantu sang ratu yang sepertinya akan mandi. Namun pelayan itu sangat terkejut melihat kenyataan kalau kehamilan sang ratu ternyata hanyalah rekayasa. Di waktu yang sama, Seo Bungpal berusaha mengambil perhatian Sobi dengan membantunya memetik tanaman obat. Tak disangka, Seo Bungpal ternyata gagal karena yang ia petik hanyalah rumput liar. Akhirnya Sobi pun terpaksa pergi dan akan memetik tanaman obat itu sendiri. Sobi dan Seo Bungpal yang berjalan mencari tanaman obat tidak sadar kalau mereka baru saja tiba di lembah beku. Sobi dan Seo Bungpal berjalan masuk lebih jauh dan menemukan tanaman pembangkit yang selama ini ia cari. Suasana yang begitu sunyi tiba-tiba pecah begitu mereka mendengar suara langkah kaki yang terdengar sangat mencurigakan. 저들이 Sobi dan Seo Bungpal sangat terkejut karena langkah kaki itu ternyata berasal dari seorang zombie. Semua fakta yang lebih mengejutkan adalah zombie itu bergerak ketika siang hari. Hal itu membuat Sobi menarik kesimpulan kalau zombie-zombie itu bangkit bukan karena matahari tenggelam, melainkan karena faktor suhu dan udara, di mana suhu dingin akan membuatnya bangkit kembali. Hal itu juga terjadi pada Lechang dan pasukannya. Mereka terkejut melihat kedatangan segerombolan zombie di pagi hari, padahal mereka baru saja merasa senang karena sepanjang malam dilewati tanpa adanya serangan apapun. Hal ini disebabkan karena kota Sangju sekarang sudah memasuki musim dingin. Akhirnya Lechang dan semua pasukannya terpaksa kembali bersiap-siap menghadapi segerombolan zombie yang mendekat ke arah mereka. Di akhir season 1 ini, kita diperlihatkan dengan ketegangan pada Lechang dan pasukannya yang diserbu oleh segerombolan zombie yang sangat banyak. Sementara Tuan Zhou dan pasukannya juga terlihat sedang dalam perjalanan sambil membawa peti yang terus bergerak, dan Kingdom season 1 pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa, bye-bye.